Perlu kita ketahui, dalam kehidupan ini kita selalu berekspresi, bertindak menurut pikiran kita. Pikiran kita adalah segala hal yang pernah kita alami dan yang pernah kita ketahui. Sehingga pengetahuan hasil dari pemikiran yang benar akan mempengaruhi tindakan kita dan perkataan kita. Apabila pengetahuan kita tidak benar, maka apa yang kita ekspresikan dan kita lakukan sebagai tindakan juga tidak akan benar. Sekarang apa hubungannya bahwa pengetahuan yang kita ketahui, terutama mengenai rasa-rasa kita, mengenai pemikiran kita, dapat berefek atau mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Yang pertama, dengan berpikir yang benar, maka kita akan melakukan sesuatu dengan benar. Sebagai contoh, banyak orang melakukan kesalahan dalam berpikir tentang kebahagiaan. Orang selalu berpikir bahwa orang kaya itu bahagia, orang miskin itu menderita. Faktanya, itu seperti orang mengatakan pacaran di restoran yang mewah itu bahagia, sedangkan pacaran di gubuk kecil di pinggir sawah itu tidak bahagia atau menderita. Kenyataannya, seorang yang berpacaran di restoran yang besar itu ada bahagianya sebentar, ada susahnya sebentar. Bahagianya apabila semua menurut apa yang diinginkan. Kalau ada hal-hal yang membuat keinginannya tidak tercapai, maka dia akan susah. Seperti makanan yang tidak diharapkan, rasanya. Penyambutan dari waiters yang tidak diharapkan, itu akan membuat susah seseorang. Begitu juga dengan orang yang berpacaran di gubuk kecil di pinggir sawah. Ada bahagianya juga, meskipun ada sedihnya. Rasa bahagia orang yang berpacaran di pinggir sawah dan orang yang berpacaran di restoran besar itu sama. Rasa sedihnya atau menderitanya juga sama. Yang berbeda adalah penyebabnya. Jadi orang kaya itu senang dan orang miskin itu menderita adalah pemikiran yang salah. Orang kaya itu punya kebahagiaannya sendiri atau kesenangannya sendiri. Dan juga punya penderitaannya sendiri. Orang miskin ada kebahagiaannya. Dan juga ada kesusahannya. Kebahagiaan dan kesusahan orang miskin itu sama, penyebabnya yang berbeda. Penyebab dari penderitaan atau kesusahan dan kesenangan itu bukanlah bendanya atau barang yang kita inginkan, melainkan tercapainya keinginan itu tersebut yang mendatangkan kesenangan, dan tidak terkabulnya keinginan mendatangkan kesedihan. Berapa lama? Sebentar. Orang akan merasa senang sebentar, kemudian berkeinginan yang lebih besar. Sampai orang tersebut tidak bisa memenuhi keinginannya, maka orang itu akan susah sebentar. Susah dan senang sebentar ini adalah rasanya hidup. Selama Anda hidup,
maka abadi rasa itu Anda rasakan. Pemikiran-pemikiran tersebut, yang salah tersebut, memicu orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Sehingga dia bisa pacaran di restoran, sehingga dia bisa membawa keluar negeri keluarganya menginap di hotel-hotel mewah. Apapun caranya. Berlomba-lomba tadi tidak memperdulikan bahwa cara yang dipakai untuk menjadi kaya itu benar atau tidak. Karena dalam pemikirannya, menjadi kaya itu bahagia. Padahal faktanya, menjadi kaya itu senang sebentar dan susah sebentar. Kemudian pemikiran mengenai uang. Uang itu adalah satu energi kalau menurut saya, yang bisa dipertukarkan dengan energi yang lain, yaitu kebebasan, yaitu kekuasaan, yaitu prestis. Itu yang ada dalam pikiran manusia. Padahal uang itu sebenarnya adalah, atau kekayaan itu hanyalah untuk memenuhi rasa hidup. Rasa hidup itu apa? Rasa hidup itu adalah kalau kita lapar, ada yang dimakan. Kalau kita haus, ada yang diminum. Kalau kita kedinginan, kita mempunyai pakaian. Dan agar kita tidak kehujanan, kepanasan, kita perlu rumah. Itulah kebutuhan hidup yang perlu kita penuhi dengan uang. Jadi uang itu bukan sebagai sarana untuk memenuhi prestis, untuk memenuhi kuasa. Sehingga orang yang salah mengerti akan mati-matian mengejar uang. Kesalahan yang lain, orang bertanya, di mana hidup? Kemana hidup setelah mati? Itu karena orang tersebut salah dalam berpikir. Orang itu bisa memikirkan benda. Benda itu bentuknya ada dua macam. Benda yang mempunyai wujud dan benda yang tidak mempunyai wujud. Asalkan itu objek, dapat dimengerti oleh pikiran. Namun, ketika seseorang menanyakan mengenai hidup, hidup ini bukan objek. Hidup ini adalah subjek yang menggerakkan segala sesuatu. Hidup ini tidak untuk dipahami atau dimengerti, tapi hidup inilah yang mengerti. Dan hidup itu mempunyai ciri-ciri, yaitu bergerak. Selama masih ada gerak, di situ masih ada hidup. Di mana semuanya diam, di situ tidak ada hidup alias mati. Sehingga orang yang bisa memikirkan, apakah ini suatu objek yang bisa diketahui, atau ini sendiri adalah subjek yang mengetahui. Sehingga kalau hidup ini adalah gerak, ya setelah tidak ada gerak ya selesai. Sehingga tidak bisa ditanyakan kemana itu hidup. Orang menganggap bahwa hidup itu adalah suatu benda. Benda yang bisa diketahui, benda yang bisa berwujud. Orang juga bilang bagaimana mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu suatu kondisi yang tidak bisa dicari sebagai benda atau objek. Tidak bisa ditemukan. Begitu juga dengan ketenangan, kedamaian. Itu semua adalah kondisi. Kondisi yang tercipta sebagai akibat dari melakukan sesuatu. Orang tidak bisa merasa tenang kalau pikirannya ruwet. Banyak yang melintas, banyak yang timbul dalam pikirannya.
Sebentar berpikir itu, sebentar lagi dirinya ditarik ke pikiran yang lain. Sehingga tidak ada ketenangan. Sehingga untuk menjadi tenang, orang harus mengerti apa itu berpikir, apa itu pikiran, mengapa pikiran itu timbul, mengapa pikiran itu selalu berganti-ganti melompat ke sana kemari. Sehingga setelah orang itu menemukan apa itu pikiran, maka akibatnya orang itu menjadi damai. Juga orang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu kondisi di mana sebagai hasil kalau orang itu sudah tidak terikat, tidak tergantung pada sesuatu. Orang itu merasa bebas. Dan dia mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang bisa melukainya, sehingga tidak ada rasa takut. Gabungan tidak adanya rasa takut dan tidak tergantung tadi adalah kondisi bahagia. Sehingga orang-orang yang sudah mengetahui itu hidupnya akan mudah. Dan dia akan melakukan aksi-aksi dalam hidupnya. Melakukan reaksi yang benar. Bertindak secara benar. Orang-orang yang tidak mengerti, dia tidak akan bertindak secara benar. Sehingga akhirnya menimbulkan penderitaan-penderitaan baru dalam hidupnya. Contoh lain, ketika seorang mencari kuasa, seorang ingin berkuasa, faktanya orang sekarang disuruh tunduk dan mengakui kekuasaannya. Padahal berkuasa itu pada hakikatnya adalah menyenangkan orang. Ketika seseorang sudah bisa menyenangkan hati orang lain, maka dengan sendirinya orang tersebut akan di bawah kekuasaannya. Apapun yang dibilang oleh orang yang bisa mengenakkan orang tadi akan diikutinya, akan diturutinya. Ini adalah kuasa yang benar, bukan memaksa orang lain mengakui kekuasaannya. Kemudian contoh lain, misalnya prestis, harga diri, derajat seseorang. Jangan Anda menyuruh orang mengakui, bahwa Anda itu top, Anda itu hebat. Seseorang yang gila prestis atau gila kehormatan, memaksa orang lain untuk menghormati dirinya. Padahal, rasa hormat itu sendiri, bukan menghormati, itu rasanya enak. Sehingga seseorang yang bisa menghormati dirinya sendiri akan bisa menghormati orang lain. Apabila seseorang bisa menghormati orang lain, maka pasti orang lain menghormati dirinya. Itulah rasa hormat yang sesungguhnya. Masih banyak pemikiran-pemikiran kita yang salah, yang perlu kita perbaiki, sehingga tidak menghambat segala sesuatu yang akan atau bisa datang kepada kita karena kesalahan berpikir kita. Apabila pikiran-pikiran kita menjadi baik dan benar, maka kita akan mudah berrelasi dengan orang lain, mudah berhubungan, karena kita pun bisa mengerti rasanya orang lain. Kita akan membahas bagaimana kita bisa mengerti rasanya orang lain, sehingga dalam kita berbisnis, dalam kita berkawan, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan dengan sesuatu yang menyenangkan itu akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, kemelimpahan kepada Anda. Sampai ketemu